Demikianlah manusia. Manusia terbagi menjadi dua jenis. Ada yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang baik, ada pula yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang buruk. Di zaman ini kita akan melihat banyak sekali manusia yang menghabiskan waktu dan umurnya dengan sia-sia, tersibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting. Padahal kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat, tetapi kebanyakan kita lalai memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Kalau waktu yang dihabiskannya untuk akhirat, maka ia adalah seorang yang Islamnya indah. Tetapi ada pula orang yang kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah ikut campur urusan orang lain yang tidak ada kepentingan dengan dirinya. Padahal ikut campur urusan orang lain tidak akan menambah manfaat, melainkan hanya waktu yang habis sia-sia dan tanpa faedah. Membuat hatinya gelisah, semakin mengacaukan pikiran, dan ia akan terlupa dengan kewajiban-kewajiban utamanya. Lebih dari itu, ikut campur urusan orang lain dapat menjerumuskannya ke dalam dosa-dosa besar, seperti ghibah, tajassus, atau mencari-cari kesalahan orang lain, dan namimah, mengadu domba. Orang yang selalu mencampuri urusan atau mengomentari orang lain, maka hampir bisa dipastikan ia akan terjatuh ke dalam ghibah. Karena aktivitasnya hanya diisi dengan membicarakan si fulan dan fulanah, atau dia akan terjatuh ke dalam lubang dosa yang lain, yaitu tajassus, yang awalnya hanya berupa obrolan-obrolan ringan tentang saudaranya sesama muslim. Tetapi rasa penasarannya mengantarkan dia mencari-cari sesuatu tentang saudaranya, mengenai aib-aib dan keburukan-keburukannya. Atau tanpa ia sadari, ia telah mengadu domba di antara saudaranya sesama muslim. Padahal telah jelas larangannya berbuat ghibah, tajassus, dan namimah. Itu adalah perkara-perkara yang sangat buruk. Ini ada 5 cara kira-kira untuk bisa menghadapi orang-orang yang suka mengurusi hidup orang lain. Yang pertama, lihat tujuan mereka. Saat bertemu orang seperti ini, perhatikan maksud dari tindakan mereka. Apakah memiliki tujuan yang baik dan tulus, atau hanya ingin tahu, kepo dengan urusan orang lain? Terkadang mereka memiliki tujuan yang baik, tetapi cara mereka mengatakannya terdengar menyakitkan. Kemudian yang kedua, berikan batasan yang jelas, seperti bertanya tentang kehidupan pribadi orang lain. Bagi beberapa individu merupakan hal yang tidak sopan. Mereka mungkin tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu. Berikan pernyataan yang tegas untuk tidak membahas hal tersebut, serta tidak perlu menjawabnya jika tidak ingin, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan akses informasi tentang hidup Anda. Yang kedua, jangan tersinggung. Walaupun tindakan orang lain tidak dapat dikontrol, tetapi Anda dapat mengontrol apa yang Anda lakukan. Meskipun Anda sudah mengetahui bahwa perkataan tersebut seharusnya tidak keluar dari mulut mereka, tapi kamu dapat mengontrol perasaan diri tentang hal itu. Yang keempat, abaikan. Mereka memang sering mengganggu dengan menyinggung urusan pribadi, dan itu sangat menyebalkan. Cara terbaik adalah dengan mengabaikan mereka ketika sedang menyinggung urusan pribadi. Yang kelima adalah jangan berbagi informasi pribadi. Informasi pribadi yang dibagikan kepada orang lain membuat mereka ingin tahu lebih tentang Anda. Dalam mengetahui beberapa hal itu, mereka akan mulai mengomentari dan mempertanyakannya. Jika ada orang lain bertanya tentang urusan pribadi, kamu dapat mengalihkan pembicaraan dan katakan untuk tidak ingin membahas hal tersebut. Terkadang rasa ingin tahu adalah racun, tidak hanya bagi mereka yang meminumnya, tapi juga bagi semua orang di sekitarnya.
Seringkali ketika seseorang bertanya ada apa, itu karena mereka penasaran, bukan karena mereka peduli. Orang-orang akan mempertanyakan semua hal baik yang mereka dengar tentangmu, tetapi percaya semua yang buruk tanpa berpikir dua kali. Jadi berhati-hatilah dengan siapa kamu terbuka. Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli. Sisanya hanya ingin tahu atau memiliki motif tersembunyi. Seringkali orang yang mengkritik hidupmu biasanya adalah orang yang sama yang tidak tahu perjuanganmu untuk mendapatkan kehidupanmu saat ini. Jadi hati-hatilah dengan siapa yang kamu pilih sebagai teman. Kebanyakan orang berpura-pura mendengarkan, tapi hanya mengumpulkan informasi untuk menghakimimu. Tidak setiap permintaan pertemanan adalah permintaan pertemanan. Beberapa hanya kamera pengintai.